Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Marfu. Halo Pak Mif, bagaimana kabar Ya, hari ini Pak Mif? alhamdulillah kabarnya sehat, Bu Marfu. Meskipun banyak Saya dengar Pak rutinitas ya. Miftah, ya, Hmm, saya dengar Pak Miftah hari ini mau melakukan proses coaching gitu Pak Mif. ya benar Bu, benar sekali. Proses coaching ini nanti Bapak sudah memahaminya ya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan percakapan coaching. Ya, insya Allah saya siap dan saya sudah paham Bu tentang kompetensinya. Kompetensinya seperti apa Pak Mif? Eh, Gambarannya. untuk yang saya pahami sejauh ini tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach untuk melaksanakan proses coaching, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Jadi seorang coach harus benar-benar hadir di hadapan seorang coachee ya. Terus selain itu seorang coach juga menjadi pendengar aktif, artinya seorang coach harus mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh si coachee, mendengarkan keluh kesah, permasalahan yang dihadapi oleh si coachee. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, artinya seorang coach harus pandai menyusun pertanyaan yang runtut sehingga menggiring seorang coach untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki, kemudian si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Marfu yang saya pahami tentang kompetensi yang Biasa harus Pak. dimiliki oleh seorang coach. Baik Pak Miftah, berarti strategi apa yang nanti Pak Miftah akan terapkan? uh, Rencananya strategi yang akan saya terapkan yang pertama adalah tadi memberikan pertanyaan berbobot. Itu artinya saya harus menyusun pertanyaan yang runtut, yang jelas, agar saya dapat menggiring si coach ini menggali seluruh potensi yang dimiliki sehingga solusi atas masalah yang dihadapi bisa terselesaikan. Itu. Terus strategi yang kedua adalah memiliki pembawaan yang positif. Artinya saya harus di hadapan si coach harus memberikan pemahaman-pemahaman, lalu memberikan aura yang positif sehingga si coach ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sehingga dia dapat mengeluarkan semua yang ada di dalam otaknya, terus menggali potensi-potensi yang ada sehingga dia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terus yang ketiga, saya harus mampu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan setiap permasalahan yang dihadapi, kemudian mendengarkan apa saja jalan keluar yang akan disampaikan oleh si coach. Kemudian saya akan memotivasi si coach agar si coach ini mampu keluar dari masalah yang dihadapi. Terus yang terakhir adalah memandu percakapan dengan baik. Seperti itu, Bung Marco. Strategi yang Ya, saya baik. berikan. Berarti Pak Miftah sudah siap ya untuk melakukan proses coaching ini. Baik, Insya semoga Allah sukses Pak siap. Miftah. Iya, terima kasih Bu Marfu. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miftah. Iya, Pak Tri. Saya kemarin sempat membaca sekilas WA dari Pak Tri. Rupanya Pak Tri ini sedang memiliki masalah ya. Ya, sedang galau kalau Oh, istilahnya anak muda. sedang galau. Ya. Nah, supaya Pak Tri bisa nyaman untuk untuk mengeluarkan kegalauan isi hati dari Pak Tri tadi, yuk silahkan duduk di sini Pak Tri, cari tempat yang nyaman supaya Pak Tri lebih enak dalam menyampaikan semua unek-uneknya. Silakan Pak Tri duduk di sini ya. Ya. Terima kasih Pak Miftah, semoga ini tidak mengganggu kerja dari Pak Miftah. Mohon maaf apabila ini merepotkan Pak Miftah di sela kesibukannya, masih saya mintai tolong untuk meng-coach saya. Ya. Pak Miftah, saya pengen curhat sebentar Pak.
ini kan saya punya permasalahan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya kok merasa pembelajaran yang saya lakukan ini, yaitu pembelajaran IPA, kok sepertinya tidak menarik bagi anak-anak. Tidak menariknya itu mereka tidak termotivasi. Ada beberapa indikasi yang bisa saya sampaikan mengapa saya bisa mengatakan bahwa anak-anak kok tidak termotivasi. Misalkan ketika saya mengajar, mereka berbicara sendiri. Selain berbicara sendiri, mereka kemudian juga banyak yang malah rebahan, tidur-tiduran, meletakkan kepala di bangku, dan sebagainya. Sepertinya mereka kok tidak berminat. Dan juga ada indikasi lain, kok sering keluar masuk, izin ke kamar mandi, dan sebagainya. Itu kok kayaknya pelajaran saya tidak menarik bagi mereka ya Pak ya. Nah, itu yang jadi permasalahan saya. Bagaimana caranya supaya mereka kembali tertarik dengan pembelajaran IPA. Padahal IPA itu kan diperlukan untuk mereka ya. Sejak mereka dalam kandungan saja sudah melakukan proses IPA, terus kemudian lahir, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu sangat butuh IPA. Tapi kenapa kok mereka tidak termotivasi untuk belajar IPA? Itu yang jadi pertanyaan saya, Pak. Itu ya, permasalahan Pak Tri tadi, anak-anak tidak tertarik untuk belajar IPA, Pak ya? Iya, tidak tertarik, tidak termotivasi, Pak, ya, sepertinya. Oh, seperti itu ya. Apakah Pak Tri sudah mencoba untuk berbicara dengan salah satu anak, tanya coba, mengapa kok anak-anak tidak tertarik belajar IPA, Pak? Apakah Pak Tri sudah berkomunikasi dengan anak? Ya, beberapa kali saya bertanya pada anak, beberapa anak yang saya tanyai. Mereka kok saya tanyai, mengapa ya kok kamu itu kok sepertinya tidak tertarik dengan pembelajaran IPA? Apa pelajaran saya tidak menarik bagi kalian? Lalu reaksi mereka bagaimana, Pak? Kalian tidak? Ya, itu jawabnya ya sama saja. Tanpa sungkan mereka bicara, pelajarannya Pak Tri tidak menarik sama sekali, Pak Tri ngajarnya aja nggak enak, lebih baik ya kami tinggal, lebih baik saya main game aja. Saya kalau main game aja betah sampai berjam-jam, tapi ikut pelajarannya Pak Tri baru 40 menit aja saya sudah bosan begitu, Pak. Mereka yang katakan bahwa pembelajaran saya sebetulnya tidak menarik, membosankan, kata mereka, Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu, pembelajaran yang Pak Tri terapkan selama ini bagaimana, Pak? Ya, saya biasanya ya, itu ada buku pelajaran, kan ada buku petunjuk gurunya ya Pak ya. Saya buka, terus kemudian saya ikuti petunjuk yang ada di situ, dan terus kemudian saya coba mengajarkan sesuai dengan buku petunjuknya yang ada di buku guru tersebut. Akan tetapi, ketika buku guru ini saya terapkan, petunjuk yang ada di situ, karena tetap saja tidak tertarik dengan pelajaran ini. Padahal menurut saya ya, ini sepertinya sudah menarik, tapi ternyata kok tidak menarik juga. Itu, Pak. Nah, itu berarti Pak Tri sudah mengetahui kelemahan Pak Tri, terus sudah mencoba berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, apakah Pak Tri sudah mencoba merenungkan tentang pembelajaran yang selama ini diterapkan dengan apa yang sudah Pak Tri komunikasikan dengan anak-anak, Pak? Ya, saya jadi berpikiran ketika saya belajar, mereka kok malah istilahnya apa ya, konten dengan malah mainan HP sendiri. Lihat apa tuh yang kamu perhatikan, apanya mereka ternyata itu malah main game. Rata-rata yang saya temui ketika saya ngajar, mereka malah main game, Mbak. Saya jadi berpikir, bagaimana ya seandainya kalau pelajaran saya ini saya bikin game aja seperti mereka. Jadi mereka akan tertarik dengan kegiatan seperti itu. Jadi mereka sebenarnya belajar, tapi tidak merasa belajar karena mereka bermain. Nah, itu yang saya pikir, Pak. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, gitu. Lalu, apakah Pak Tri memiliki rencana, Pak, untuk gimana ya, membuat pembelajaran yang menyenangkan kaitannya dengan yang disukai anak-anak tadi, Pak? Ya, saya berpikir ya bagaimana kalau misalkan saya bikin aplikasi aja, aplikasi Android yang
saya sebenarnya kan sudah melihat potensi mereka kebanyakan sudah punya HP-HP Android. Bagaimana kalau misalkan saya itu bikin game Android, terus kemudian game itu isinya adalah pelajaran IPA. Di situ nanti ada videonya, terus kemudian juga ada gamenya. Ya kalau main game kan ada level-level ya Pak ya, ada level 1, tahapannya untuk yang begini. Terus kemudian kalau sudah mampu menyelesaikan game 1, nanti akan naik ke game 2. Nah, saya pengen pelajaran saya juga seperti itu. Pengen saya buat itu pelajaran dari materi yang mudah, terus kemudian masuk ke level berikutnya sampai mereka itu tertantang untuk menyelesaikan semua game itu, yang artinya tertantang untuk menyelesaikan seluruh pembelajaran itu, Pak. Nah, Pak Tri sudah memiliki rencana yang bagus itu ya. Kapan Pak kira-kira rencana Pak Tri itu akan direalisasikan, Pak? Ya, sebenarnya saya sudah memulainya, Pak. Saya sudah memulainya. Memulainya itu dari memetakan dulu materi. Nah, kalau memetakan materinya, terus kemudian ini nanti akan dibuat menjadi game apa, ini akan dibuat menjadi game apa, itu jadi saya sudah memulainya. Hanya memang ada kendala, Pak. Kendalanya begini, basic saya kan kimia ya, Pak. Ya, saya IPA kimia. Tapi memain game ini kan kita butuh orang-orang yang ahli untuk membuat aplikasi semacam itu. Itu yang jadi kendala saya. Kalau misalkan itu saya pada seorang programmer, tentu saya harus bayar yang banyak. Saya tidak yakin kalau sekolahan itu akan mau untuk keluar biaya yang seperti itu. Karena juga butuh biaya yang sangat besar. Nah, saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya membuat sendiri saja. Tapi itu tentu saja kita butuh waktu ya, Pak ya. Dan saya sudah memulainya, Pak. Memulainya dengan belajar, ikut tutorial yang ada di YouTube itu, terus kemudian saya juga ikut workshop yang online itu kan banyak. Itu saya sudah memulainya, Pak. Gitu. Berarti Pak Tri sudah memulai rencana ini ya. Kira-kira pada level berapa Pak tentang rencana Pak Tri ini? Dari skala 1 sampai 10 ini, kira-kira Pak Tri berada di level berapa ini? Kalau begini berarti saya mungkin sudah mulai masuk ke level 6 ini, Pak. Sudah level 6 artinya kita sudah lebih dari separuh jalan yang saya lakukan itu. Tinggal saya pengen mentargetkan ya misalkan meningkat lagi progres di hari-hari ke depan dengan semakin menyempurnakan game saya ini. Saya butuh yang namanya tenaga orang-orang ahli, praktisi ahli, di mana mereka akan bisa memberikan masukan kepada saya. Terus kemudian saya juga butuh nanti dari komentar dari ahli media, bagaimana media yang saya buat ini, apakah ini media yang bagus atau bukan, dan juga nantinya kalau sudah jadi akan saya mintakan saya uji cobakan pada anak-anak. Jadi istilahnya kayak research and development. Apabila nanti game saya ini kurang bagus, bagaimana saran mereka akan saya perbaiki lagi, gitu, Pak. Nah, kira-kira ada tidak, Pak, orang yang bisa diajak kerjasama atau orang yang mendukung rencana Pak Tri ini? Ya, kemarin di tempat saya itu kan ada MGMP ya, Pak ya. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Saya bawa permasalahan saya ini, terus kemudian saya ajak bicara pada guru-guru IPA sekolahan itu ya, apakah mereka mengalami masalah yang sama dengan saya, dan ternyata rata-rata juga sama apa yang saya keluhkan itu dengan apa yang beliau keluhkan, dan saya memberikan salah satu alternatif solusinya ini, dan mereka semuanya mendukung apa yang saya lakukan, Pak. Jadi guru-guru yang mata pelajaran mendukung, dan ini nanti akan saya bawa ke wakaf kurikulum dan juga ke kepala sekolah, dan saya yakin insya Allah juga akan didukung ini. Gitu. Berarti Pak Tri sudah tadi berawal dari kegelisahan Pak Tri tentang pembelajaran yang kurang menarik, terus kemudian rencana Pak berkomunikasi dengan siswa bahwa penyebab dari tidak menariknya pembelajaran yang Pak Tri sampaikan ini karena monoton, Pak ya.
terus anak-anak Iya. kok sukanya main game, terus Pak Tri memiliki rencana hebat, rencana yang gemilang tentang penggunaan game yang dipadukan dengan materi pembelajaran, hingga Pak Tri berencana berkolaborasi dengan teman-teman pada MGMP ya. Nah, sungguh rencana yang luar biasa Pak Tri ini ya. Lalu bagaimana tindak lanjutnya, terus siapa saja yang akan bertanggung jawab pada rencana Pak Tri ini nanti? Rencana tindak lanjut saya adalah yaitu tadi, saya akan menyempurnakan game saya ini saja dulu dengan minta bantuan dari para praktisi ahli, terus kemudian dari ahli media dan juga nanti dari anak-anak. Dan terus yang berikutnya saya juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah itu tadi untuk agar apa yang saya lakukan ini bisa beliau restui, karena semuanya kan juga butuh izin dari kepala sekolah ya. Nah, gitu. Berarti Pak Tri sudah yakin dengan rencana Pak Tri ini ya? Ya. Pak Tri sudah mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang Pak Tri hadapi ini. Kira-kira adakah hal-hal yang masih mengganjal Pak Tri di pikiran Pak Tri? Ya, kita cuma butuh dukungan bantuan berupa support itu saja dari teman-teman saya, Pak, agar apa yang saya lakukan itu bukan menjadi sesuatu yang mungkin malah dibilang alah percuma saja ngapain, kan begitu. Saya tidak ingin seperti itu, dan saya ingin apa yang saya lakukan ini adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan sebagai bentuk rasa bersyukur saya. Nah, gitu, Pak. Adakah hal lain yang masih mengganjal pikiran Pak Tri? Apakah Pak Tri sudah yakin dengan solusi yang sudah Pak Tri hasilkan tadi? Ya, karena solusi yang saya lakukan ini kan berasal dari wawancara sebelumnya, jadi saya yakin ini nanti akan berhasil, Pak. Oh gitu ya. Sebuah rencana yang luar biasa Pak Tri. Saya doakan Pak Tri ini nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas ya, atas pembelajaran yang mungkin belum menyenangkan atau pembelajaran yang monoton bagi anak-anak. Kemudian anak-anak memberikan tawaran yaitu berupa pembelajaran yang dipadukan dengan game, terus kemudian Pak Tri memiliki rencana yang lain ya, yang mengembangkan pembelajaran yang dipadukan dengan game, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP. Terus Pak Tri juga membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Tri ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga Pak Tri dapat memberikan yang terbaik untuk siswa. Bagaimana perasaan Pak Tri saat ini? Ya, alhamdulillah sedikit lebih lega dari tadi sebelumnya, karena saya harus menahan unek-unek itu sendiri. Gitu, iya. Sekarang apakah saya ada sudah bisa permasalahan saya pada orang lain dan ada dukungannya. Semoga Pak Tri lancar ya untuk rencananya ya. Amin. Ya. Apakah ada yang lain Pak Tri? Sudah cukup? Cukup Pak, ya cukup, sampai ini dulu aja Pak. Terima kasih waktunya Pak ya. Mohon maaf telah merepotkan. Iya, tidak apa-apa Pak Tri, kita sekedar sharing aja ya. Baik Pak Tri dan Pak. Halo. Ya. Sekali proses coaching hari ini kepada Pak Miftah. Ya. Halo Pak Miftah ya. Ya, halo. Baik, dalam proses coaching ini apa yang berjalan dengan baik Pak Miftah? Saya tadi sudah mencoba ya hadir secara utuh, hadir secara penuh di hadapan Pak Tri, di hadapan si coach ini ya. Saya mendengarkan apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi permasalahannya, kemudian saya coba korek sedikit demi sedikit apa yang menjadi permasalahan, sehingga Pak Tri dapat menemukan solusi atas permasalahan ini tadi. Ya, saya coba giring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Tri tadi bisa menggali potensi yang dimilikinya. Seperti itu, Bu Marfu.
Iya. Terus kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih ke depan, Pak, yang belum maksimal seperti itu dalam coaching ini? Iya, karena proses coaching ini kan harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat melatih kita, ya, dapat melatih kita sehingga diharapkan mendapatkan hasil proses coaching ini yang lebih baik lagi. Mungkin jam terbang yang harus ditingkatkan, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali semua yang ada pada diri si coaching itu, benar. Baik, luar biasa sekali. Berarti ini saya simpulkan dari hasil pengamatan yang saya lakukan pada malam ini dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Tri. Di sini tadi Pak Tri dengan kegelisahannya bahwa pembelajaran IPA yang beliau rencanakan dan beliau laksanakan di kelasnya tidak menarik bagi siswa-siswanya. Kemudian dari Pak Tri sendiri merasa gelisah dan merasa curhat kepada Pak Miftah, dan beliaunya sudah punya rencana-rencana namun belum yakin gitu Pak Miftah ya. Kemudian Pak Miftah sudah berusaha untuk membuat Pak Tri yakin dengan apa ide-ide gagasan yang beliau miliki. Kemudian dari situ Pak Miftah juga sudah berusaha menerapkan paradigma berpikir yang bagus, yaitu memusatkan perhatian, fokus kepada coaching, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan melihat peluang baru masa depan. Begitu Pak Miftah. Jadi hasil observasi malam ini di proses coaching Pak Miftah dan juga Pak Tri sangat luar biasa. Dan ini sudah menunjukkan prinsip coaching yang bagus tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Begitu Pak Miftah. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Marfu atas umpan balik yang diberikan. Semoga kedepannya kami dapat melaksanakan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Marfu. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Miftah. Bagaimana kabarnya Pak Tri malam ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Iya, saya mendengar kabar katanya Pak Tri akan melakukan proses coaching kepada Bu Marfu. Apa benar itu Pak? Iya, benar Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, sebelum melakukan proses coaching ini nanti, apakah Pak Tri sudah siap dengan proses coaching ini nanti? Ya, insya Allah siap Pak. Oh gitu. Nah, kalau boleh saya tahu lagi Pak, kira-kira apa sih prinsip yang harus dimiliki Pak Tri sebagai coach yang akan melakukan proses coaching ini nanti Pak? Ya, sebagai seorang coach, saya harus memiliki kompetensi. Nah, di mana kompetensi itu yang nomor satu itu adalah present atau hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut. Saya akan sepenuhnya mencurahkan perhatian pada apa yang menjadi permasalahan dari Bu Marfu itu sendiri. Terus kemudian saya juga harus memiliki kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan secara aktif. Apa yang beliau sampaikan itu akan saya dengarkan, kemudian saya catat kalau perlu, sehingga sepenuhnya bisa tersampaikan apa yang beliau, maksudnya bisa saya terima seluruhnya apa yang beliau sampaikan. Dan kompetensi yang ketiga adalah saya harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan yang berbobot ini nanti akan sepenuhnya bisa menggali segala potensi yang dimiliki oleh Bu Marfu, sehingga Bu Marfu sendiri nanti akan bisa menyelesaikan permasalahannya bersumber dari potensi yang beliau miliki sendiri, Pak.
Nah, sudah bagus Pak, itu Pak Tri sudah memahami ya kompetensi yang harus dimiliki. Lalu supaya proses coaching ini nanti dapat berhasil Pak, Pak Tri Ya. pasti memiliki strategi ya. Kalau boleh tahu strategi apa yang akan digunakan Pak Tri ini nanti untuk melakukan proses coaching? Ya, tentu saja strategi itu telah saya susun Pak agar kegiatan itu nanti berjalan dengan lancar, dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang kita harapkan dan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Nah, strategi yang saya susun diantaranya adalah yang pertama saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan ini nanti akan bisa menggali seluruh potensi yang beliau miliki, bisa mengidentifikasi seluruh permasalahannya, terus kemudian bisa menggali apa yang beliau rencanakan. Terus kemudian strategi yang kedua adalah saya harus memiliki pembawaan yang positif, di mana pembawaan yang positif ini nanti tentu saja akan mengarahkan beliau agar seluruh permasalahannya bisa tergali, seluruh potensinya bisa tergali. Terus kemudian strategi yang ketiga adalah saya akan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Terus kemudian juga saya harus bisa memotivasi beliau agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan strategi yang keempat adalah saya harus bisa memandu percakapan ini dengan baik supaya beliaunya merasa nyaman, terus kemudian dan beliau bisa nanti bisa menyelesaikan seluruh permasalahannya bersumber dari kemampuan beliau sendiri, bukan atas ide-ide saya, tapi atas ide-ide beliau sendiri yang insya Allah pasti akan bisa beliau laksanakan karena memang berasal dari beliau sendiri. Nah, gitu. Rupanya Pak Tri sudah menyusun strategi-strategi dengan tepat. Semoga proses coaching ini nanti berjalan dengan lancar, Pak Tri ya. Selamat menjalankan proses coaching, Pak Tri. Ya. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam, Bu Marfu. Ya. Selamat malam, Pak Tri. Boleh minta waktunya, Pak Tri? Oh iya, Bu. Sepertinya Bu Marfu ada masalah yang banyak ini, kok sampai meminta saya untuk meminta waktu pada saya untuk menyelesaikan masalahnya. Ada permasalahan apa tuh, Bu? Benar sekali, Pak Tri. Begini, Pak Tri, saya punya sedikit masalah. Saya ingin membahas masalah ini, curhat kepada Pak Tri. Saya punya masalah dalam pembelajaran saya, Pak Tri. Ya, monggo silahkan disampaikan. Semoga saya bisa membantu permasalahannya Bu Marfu ya. Nah, iya Pak Tri. Di sini saya ingin tujuan saya ini mencari solusi begitu Pak Tri. Jadi solusi pemecahan masalah yang tepat. Bagaimana? Nah, saya sebenarnya ada ide-ide tapi kurang yakin gitu Pak Tri. Oh, apa tuh Bu masalahnya Bu? Kok sampai ada yang diragukan dari apa yang Ibu lakukan? Sepertinya Ibu kan juga sudah sangat baik ketika dalam mengajar. Begini Pak Tri, jadi beberapa hari ini saya sudah mengamati siswa-siswa saya ketika pembelajaran PJOK, sepertinya mereka ini kurang antusias Pak, kurang semangat belajarnya. Dan juga ini Pak, mereka kurang memahami ketika disuruh praktek PJOK ataupun dalam teori-teori mereka kurang Pak dalam antusiasnya. Ini saya rasa karena begini Pak Tri, guru PJOK baru saja resign, sehingga saya harus mengajarnya. Padahal saya kan bukan guru PJOK, tapi saya guru kelas. Tapi di SD ya kami harus multi talent begitu Pak Tri. Tapi saya rasa anak-anak merasa jenuh, merasa bosan dengan pembelajaran yang saya terapkan kepada mereka. Mungkin salah satunya karena kemampuan saya yang kurang begitu Pak Tri. Oh, jadi begitu ya. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, itu kan guru PJOK-nya kan resign ya. Terus karena adanya kekosongan dari guru PJOK itu, terus kemudian tugas dari guru PJOK itu dihandle oleh guru kelasnya masing-masing, begitu ya Bu ya. Nah, iya. Terus
kemudian timbul permasalahan karena Ibu sendiri bukan guru PJOK, tapi disuruh mengajar PJOK, sehingga masalah itu menjadi timbul. Salah satu tadi permasalahannya karena Ibu merasa kompetensi yang Ibu miliki sendiri mungkin masih kurang. Begitu ya, Bu ya? Ya, betul sekali Pak Tri. Nah, ini saya jadi bimbang dan ragu ini. Bagaimana? Itu Pak Tri. Ya. Kalau saya boleh tanya Bu ya, kalau saat ini ya Bu ya, kalau misalkan Ibu saya buat dari skala 1 sampai dengan 10 ya Bu ya, Ibu itu sudah berada pada level mana? Sehingga kok Ibu merasa bahwa Ibu itu masih ragu? Iya, begini Pak, saat ini mungkin saya masih berada di level 6-7 ya Pak Tri. Nah, yang saya harapkan nanti saya bisa meningkat kemampuannya untuk membuat antusias siswa itu untuk dalam belajar, ini bisa sampai ke level 8-9 Pak Tri. Begitu. Kira-kira ada enggak peluang seperti itu Bu, untuk meningkatkan level itu tadi dari 6 sampai 7 menjadi 8 sampai 9 itu ada peluangnya, Bu? Sepertinya ada, Pak. Jadi ada pandangan-pandangan khusus untuk itu, Pak. Oh iya, ada ya, Bu ya. Terus kemudian apa rencana Ibu untuk meningkatkan kompetensi itu tadi, Bu? Untuk meningkatkan level itu tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan atau apa saja yang akan Ibu lakukan? Beberapa rencananya sudah saya susun, Pak. Cuma masih ragu seperti yang saya katakan tadi. Di antaranya mungkin saya harus belajar lagi, gitu, Pak. Belajar lagi itu kalau saya ada waktu dan harus membagi waktu ya dengan aktivitas saya sebagai guru kelas tentunya. Saya harus belajar lagi baik secara mandiri ataupun melalui diklat-diklat ataupun melalui belajar tutor dengan sebaya itu dengan para pakar-pakar PJOK gitu Pak. Ya, Ibu ternyata sudah memiliki banyak rencana ya Bu ya. Nah, dari rencana yang banyak itu tadi kan belum tentu Ibu bisa melaksanakan semuanya. Tentu ada yang harus jadi prioritas, dan prioritas itu tentu saja yang paling penting atau paling mendesak untuk Ibu lakukan. Nah, dari sekian rencana itu tadi, mana yang menurut Ibu adalah prioritasnya? Iya Pak Tri, terima kasih. Saya tadi kan rencananya banyak Pak, harus belajar sendiri supaya anak-anak antusias dan juga membuat inovatif pembelajaran, inovasi-inovasi pembelajaran, terus strateginya diubah gitu Pak. Tapi di antara rencana saya ini yang paling saya prioritas yaitu dari diri saya sendiri dulu, yaitu belajar. Jadi belajar dan terus belajar meningkatkan kompetensi saya gitu Pak. Oh ya, terus saya juga boleh bertanya Bu, dari apa yang Ibu rencanakan, terus kemudian akan Ibu eksekusi menjadi sebuah program, sehingga nanti kemudian ketika program itu dijalankan, kita bisa mengecek apakah itu nanti sudah berhasil atau belum berhasil. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan Ibu itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya seperti ini Pak Tri, ketika nanti saya mengajarkan PJOK ini kepada anak-anak, mereka sudah mulai antusias begitu Pak dan semangat dalam pembelajarannya, mereka cepat menangkap, memahami apa yang saya sampaikan, kemudian mereka merasa enjoy, asik dalam pembelajaran. Karena saya tentunya bisa menerapkan strategi-strategi pembelajaran dan inovatif pembelajaran secara maksimal gitu Pak Tri. Ya. Agar itu tadi pembelajaran itu menjadi maksimal, tentu dibutuhkan komitmen yang kuat ya Bu ya, agar rencana itu menjadi berhasil. Nah, apa komitmen Ibu agar rencana-rencana yang Ibu susun ini tadi menjadi berhasil dan bisa memuaskan semua pihak Bu ya? Ya. Rencana dan komitmen yang saya ingin ambil langkahnya tentu saja meyakinkan diri saya Pak dan butuh Pak komitmen kuat
pada diri saya untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri, supaya tidak hanya menguasai mapel kelas atau mapel-mapel bahasa Indonesia matematika dan ini hanya butuh lagi dikembangkan dalam bidang PJOK begitu Pak. Jadi harus meyakinkan diri begitu Pak. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Berarti Ibu sudah punya komitmen yang kuat agar rencana yang Ibu susun ini menjadi berhasil. Dan itu semuanya kan tentu butuh dukungan Bu dari banyak pihak. Nah, menurut Ibu, adakah orang-orang di sekitar Ibu yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Ya, orang-orang di sekitar tentu sepertinya ada Pak. Mungkin Bu Kepala Sekolah dan rekan-rekan saya yang harus mengamati pembelajaran saya, apakah memang sudah disenangi oleh siswa-siswa, diminati atau belum. Selain itu juga dari diri murid-murid sendiri yang dari refleksi umpan balik mereka, apakah mereka sudah senang dengan pembelajaran saya, terus dari semua itu nanti saya bisa memperbaiki semuanya Pak Tri. Oh ya, baik, bagus sekali Bu. Ibu sudah punya rencana, terus kemudian juga sudah punya komitmen yang kuat agar rencana yang Ibu susun ini menjadi berhasil. Terus kemudian setelah coaching ini ya Ibu ya, apa rencana tindak lanjut Ibu? Rencananya tadi ya Pak ya, saya belajar secara pribadi maupun ikut diklat tentang mapel PJOK dan juga belajar dari rekan-rekan yang sudah ahli di bidang PJOK untuk bisa saya terapkan dalam pembelajaran nanti. Saya akan menerapkannya dalam strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhan murid. Oke, bagus sekali Bu. Sebenarnya tanpa proses kegiatan coaching Ibu ini pun sebenarnya Ibu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau saya lihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya sudah mengidentifikasi permasalahannya. Terus kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi-potensi yang Ibu miliki. Terus kemudian juga Ibu sudah memiliki rencana aksinya dan juga sudah ada komitmen untuk melaksanakan proses itu. Jadi Ibu tinggal mengeksekusi saja apa yang sudah Ibu rencanakan itu tadi, dan insya Allah saya doakan supaya Ibu berhasil dalam kegiatan mengajar pelajaran PJOK, karena memang guru SD itu saya sendiri angkat topi, saya juga pernah jadi guru SD. Jadi saya tahu betul permasalahannya yang ada di SD ya Bu ya, luar biasa sekali, harus multi talent betul Bu kalau guru SD. Ya, semoga berhasil Ibu ya. Ya, terima kasih sudah membantu saya, meyakinkan saya agar lebih mantap dalam mengambil langkah begitu ya Pak Tri, karena saya sangat banyak tantangan di sini baik dari Matikon ini hanya sementara gitu Pak Tri. Jadinya nanti takutnya dianggapnya wah ini Bu Marfu ini kok berani malah belajar PJOK ini buat apa gitu. Nah, teman-teman kalau tidak atau merasa sentimennya atau sok atau bagaimana gitu Pak Tri. Tapi saya jadinya sekarang mantap karena berkat motivasi dari Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Iya, sama-sama Ibu. Mic-nya Pak Miftah. Ya. Pak Tri ini tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar. Pak Tri juga sudah menerapkan strategi-strategi yang tadi sudah direncanakan ya. Nah, dalam proses coaching diantaranya memberi pertanyaan yang berbobot, kemudian memiliki pembawaan yang positif, terus ada juga kemampuan mendengarkan dan memotivasi, terus yang terakhir juga memandu percakapan dengan baik. Nah, saya lihat di sini tadi Pak Tri juga sudah berhasil ya memusatkan perhatian Bu Marfu sebagai psikoci ini agar
beliau dapat fokus pada permasalahan yang dihadapi sehingga Bu Marfu dapat menggali potensi dirinya dan mendapatkan solusi atas permasalahannya. Pak Tri juga ini tadi bersifat terbuka, sama-sama terbuka antara Pak Tri dengan Bu Marfu, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga dapat memberikan pertanyaan dan jawaban yang sesuai tadi. Terus Pak Tri juga memiliki rasa ingin tahu sehingga Bu Marfu terpancing untuk mengeluarkan segala potensi yang ada. Terus Pak Tri juga mampu melihat peluang-peluang baru dan masa depan yang akan dihadirkan oleh Bu Marfu tadi. Ya, sudah bagus Pak Tri secara keseluruhan. Ya, terima kasih Pak ya. Semoga Pak Tri ya untuk kedepannya Pak Tri dalam melakukan proses coaching ini lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Ya, seperti itu ya. Pak Tri. Ya, makasih Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Tri. Ya, silakan sama-sama, dilanjut Pak. untuk aktivitas berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marfu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Tri. Saya dengar Ibu Marfu ini dengan Bapak Miftah itu akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya, benar sekali, Pak. Oh ya. Ya, Ibu akan sebagai coach-nya ya. Nah, sebagai coach Bu, apakah Ibu sudah mengetahui kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach? Iya Pak, di sini kompetensi yang harus dimiliki seorang coach ini meliputi yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ini mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak Tri. Oh iya, bagus sekali. Jadi Ibu sudah memahami kompetensi dari seorang coach ya Bu ya. Terus kemudian ketika Ibu ini nanti akan melakukan kegiatan coaching, nah strategi apa yang akan Ibu lakukan agar kegiatan coaching ini nanti berhasil? Iya Pak, strategi tentu sudah ada Pak. Yang pertama saya lakukan yaitu memberi pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dalam memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian mengarahkan pada tujuan yang ingin coach capai dan juga bagaimana rencana tindak lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pembawaan positif, Pak. Saya ingin nanti saya bisa memotivasi diri si coach untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, saya juga akan mendengarkan aktif bagaimana agar beliau termotivasi. Yang keempat yaitu memandu percakapan dengan baik, sehingga nanti hasilnya si coach akan merasa nyaman dalam percakapan coach ini, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Jadi Ibu nanti akan menjadi seorang coach itu sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ibu sudah memilikinya dan juga tadi Ibu sudah menyusun strategi-strategi yang akan dilaksanakan agar kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Bu ya. Nah, berdasarkan dua hal itu tadi saya yakin nanti Ibu akan bisa bertindak sebagai coach dengan baik dan kegiatan coaching itu nanti akan berjalan dengan lancar. Oke, saya ucapkan selamat pada Ibu Marfu, selamat bertugas, semoga bisa membantu Pak Miftahul Hadi dalam menyelesaikan masalahnya. Semoga Bu. Terima kasih Pak Tri. Halo, Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam Bu Marfu, selamat malam. Maaf, saya mengganggu waktu Bu Marfu ini. Tidak Pak, ini Pak, malah saya yang meminta waktu dari Pak Miftah, karena saya merasa gelisah gitu Pak. Oh ya, kemarin kan Bapak WA saya, ngechat, kemudian Bapak minta apa ya,
penyelesaian masalah Bapak. Nah, dari situ saya ingin membantu Bapak begitu. Kalau saya nggak membantu kan nanti saya yang salah begitu Pak Mif. Iya Nah, Bu, iya, karena saya kurang iya. yakin ini Bu, kalau tidak dibicarakan dengan orang lain, saya takutnya ini nanti apa ya, solusi yang akan saya hasilkan ini tidak sesuai ini Bu. Makanya saya minta tolong Bu Marfu untuk sekedar berbincang-bincanglah dengan saya seperti Oh, itu. ya. Sebenarnya ada masalah apa Pak? Kok sehingga sampai Pak Miftah minta bantuan pada saya Pak? Kalau boleh tahu. Eh, Masalah apa Bu ya, ini masalah tentang pekerjaan di sekolah Bu, ini kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan, namun saya bingung harus bagaimana ini untuk menyelesaikannya, terus mulai dari mana itu Bu. Lah, tujuan dari percakapan kita hari ini apa Pak? Yang ingin jadi tolak ukurnya? Ya, saya ingin ada seseorang yang membantu saya, menguatkan saya tentang solusi yang akan dihasilkan nanti. Supaya yakin bahwa solusi ini dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Miftah, masalah seperti apa yang Bapak alami dan bisa diceritakan Pak? Ini sebenarnya banyak sih, Bu. Tapi yang menjadi ganjalan yang paling besar di hati saya ini tentang ANBK ini, Bu. Saya kebetulan kan guru kelas 5. Minggu-minggu ini sudah menghadapi ANBK. Nah, dari ini saya kan ini gimana Bu ya, pusing ini. Mau menghadapi ANBK tapi dari sekolah belum memiliki perangkat yang cukup Bu untuk ANBK ini. Makanya saya bingung, saya pusing ini. Waduh, ini harus bagaimana? Makanya saya minta Bu Marfu untuk membantu saya ini supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Itu Bu. Baik Pak Miftah, ini tadi masalahnya ANBK, terus ternyata Hmm, kurang siap gitu Pak ya, balik dari segi sarana prasarananya mungkin ya Pak. hmm, hmm. Dari sini, apakah ada peluang untuk memecahkan masalah ini Pak Miftah? Sebenarnya saya kemarin sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Terus kepala sekolah juga sudah membentuk kepanitiaan. Saya sudah menyampaikan kendala apa yang saya hadapi, utamanya ini jumlah perangkat, jumlah komputer, jumlah laptop yang belum mencukupi. Nah, ini sudah saya sampaikan, tapi sampai H-1 ini, pelaksanaan simulasi ini, itu belum cukup ini Bu. Jumlah komputernya, jumlah laptopnya, seperti itu Bu. Berarti kalau ini Pak di skala dari skala 10, ini Mm-mm. peluang Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini ada di level berapa Pak saat ini? Sementara ini mungkin saya masih berada di level 5 ini Bu. Karena baru separuh jalan saya sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dengan kepala sekolah, namun belum ada solusi yang tepat ini dari pihak kepala sekolah ini Bu. Harapannya nanti naik ke level berapa Pak? Ya, harapan saya naik ke level 8 atau 9 sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat ini Bu. Nah, menurut Pak Miftah sendiri dari tadi rencana-rencana yang sudah Bapak buat ini, manakah rencana-rencana yang nanti menjadi prioritas nanti Bapak dalam menjadikan peluang ini ke tingkat level 8 atau 9? Saya akan terus mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus kemudian meminta
kepada panitia ANBK di sekolah saya ini agar mereka lebih gimana ya, lebih dalam membantu saya memecahkan masalah ini tentang pengadaan jumlah laptop komputer ini agar mereka bisa membantu saya lebih maksimal, Bu. Karena ini kan sangat urgent sekali karena harus segera dilaksanakan, mau tidak mau harus dilaksanakan simulasi ini, Bu. Ibaratnya kalau perang tanpa senjata itu kan kita tidak akan menang. Sama dengan pelaksanaan NBK yang jumlah perangkatnya, jumlah laptop, PC atau komputernya yang belum memadai, maka kita tidak bisa bergerak ini kalau tidak segera diselesaikan. Itu menjadi salah satu tantangan ya Pak ya. Nah, Iya. Lalu apa ukuran keberhasilannya nanti Pak? Ukuran keberhasilannya ya sejauh mana pihak-pihak yang sudah saya ajak komunikasi ini bisa lebih bergerak cepat sehingga pengadaan laptop, PC atau komputer ini harus segera ada, seperti itu. Lalu apa komitmen Pak Miftah agar rencana-rencana ini bisa berhasil, Pak? Komitmen saya ya harus berkomunikasi dengan pihak tadi, ya, kepala sekolah, dengan panitia ANBK di sekolah saya. Saya akan pantau terus sejauh mana mereka bekerja, terus mereka berusaha membantu saya untuk pengadaan komputer dan laptop ini. Selain itu juga saya berusaha sendiri dengan saya menggunakan komputer atau laptop yang saya punya, terus kemudian saya berkomunikasi dengan guru lain apakah mereka juga memiliki laptop yang bisa dipinjamkan sementara untuk kegiatan ANBK ini. Nah, berarti Pak Miftah sudah yakin ya, dan harapan-harapan ini semuanya sudah akan ada jalan keluar begitu Pak Miftah? Saya yakin akan bisa melewati semua ini dan dapat memecahkan masalah yang saya hadapi. Lalu bagaimana tindak lanjutnya nanti Pak? Dalam tindak lanjutnya ya, tindak lanjutnya ya saya terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ini, akan terus saya pantau. Terus tadi kalau mereka belum bergerak ya saya mencoba memilih alternatif lain tadi dengan saya terpaksa menggunakan komputer atau laptop yang saya punya, kemudian saya menghubungi beberapa rekan guru yang memiliki laptop yang sedianya boleh dipinjamkan sementara waktu, seperti itu. Sudah mantap ya Pak ya, dan sudah dilakukan semuanya upaya-upaya yang terbaik. Baik Pak Miftah, berarti Pak Miftah sudah merasa bagaimana Pak Miftah? Ya, sudah sedikit agak lega karena saya ada rekan untuk diajak berbicara, kemudian untuk membantu saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya, Pak Miftah tadi saya simpulkan juga dari awal tadi Pak Miftah ragu begitu ya, dari apa yang dialami dengan permasalahan persiapan ANBK di sekolahnya, kemudian dari situ Pak Miftah ingin meminta dukungan dari beberapa pihak di situ. Tadi Pak Miftah merencanakan hal-hal yang untuk mencari dukungan itu dengan baik. Rasa yakin dengan sepenuh hati bisa terpecahkan begitu Pak Miftah ya? Iya, seperti itu Ibu yang saya harapkan. Sebenarnya sudah ada komitmen pada diri Pak Miftah ini tadi ya, tinggal memoles potensi yang ada begitu Pak Miftah. Saya yakin Pak Miftah ya. Oke, semangat Pak Miftah, semoga berhasil ya. Iya, terima kasih Bu Marfu atas waktu yang telah diberikan pada saya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bu Marfu dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas.
Seperti itu. Ya, Terima kasih senang Bu bisa Marfu. membantu Mhm. Bapak. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat pada Ibu Marfu dan pada Pak Miftahul Hadi yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik ya. Di sini saya kalau boleh menyampaikan catatan saya terhadap kegiatan ini tadi pada Ibu Marfu ya. Ibu Marfu ini sudah bertindak sebagai coach dengan baik. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Itu karena apa yang dilakukan Ibu Marfu ini tadi sudah melaksanakan prinsip-prinsip seorang coach yang baik. Yang pertama, sudah memusatkan perhatian dalam kegiatan coach ini tadi, tidak ada apapun yang disampaikan oleh Pak yang terjadi. Terus kemudian Ibu Marfu juga sudah bersikap terbuka dan memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Miftah tadi. Selain itu, saya lihat tadi juga Ibu itu memiliki kesadaran diri yang kuat untuk bisa membantu Pak Miftah dalam menyelesaikan masalahnya. Itu bagus sekali, Ibu. Dan yang sangat bagus lagi adalah Ibu mampu melihat peluang-peluang apa saja yang kira-kira ada dan kemudian peluang itu bisa digali terus kemudian disampaikan pada Pak Miftah agar peluang itu tadi menjadi salah satu solusi yang bisa dilaksanakan. Selain itu juga Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip coach yang baik, yaitu menjalankan proses kemitraan dengan Pak Miftah sehingga Pak Miftahnya sendiri saya lihat tadi nyaman dalam menyampaikan apa yang menjadi beban masalahnya. Terus kemudian kegiatan ini tadi berjalan secara kreatif ya, berproses secara kreatif dan tidak lupa Ibu tadi juga sudah memaksimalkan potensi-potensi yang Ibu miliki untuk menjadi seorang coach yang baik. Tapi kalau saya boleh bertanya Ibu ya, Bu Marfu. Halo. Ya, Pak. Ya. Ya. Kalau menurut Ibu Marfu sendiri, langkah-langkah coach apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Yang sudah baik yang sudah saya lakukan yaitu menjalankan rangkaian ini ya Pak, percakapan coaching ini sesuai dengan alur Tirta gitu Pak. Jadi sudah saya sesuaikan dengan alurnya, baik itu dari tujuan, dari identifikasi masalah, dari rencana aksi, dan juga tanggung jawab begitu Pak. Nah, kemudian tapi mungkin banyak kekurangan yang belum saya lakukan juga Pak. Tapi saya yakin sudah memenuhi syarat untuk menjadi coach gitu Pak. Bagian mana Bu yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan Bu? Yang masih ditingkatkan itu bagaimana cara saya memberikan pertanyaan berbobot Pak Tri. Karena saya merasa diri belum mahir dengan ini. Dan mungkin saya bisa meningkatkannya dengan cara belajar lagi, memperbanyak latihan gitu Pak Tri. Oke, bagus sekali Ibu telah melakukan refleksi diri menjadi seorang coach. Nah, dengan refleksi ini Ibu nanti akan bisa nanti meningkatkan karena Ibu tahu apa yang potensi yang bagus yang saya miliki itu bagian yang mana, terus bagian yang kurang itu yang bagian mana sehingga bagian kekurangan ini nanti akan bisa Ibu perbaiki di kegiatan coaching yang selanjutnya dan bagian yang sudah baik itu Ibu pertahankan atau kalau perlu ditingkatkan lagi. Begitu ya Bu ya. Saya ucapkan selamat pada Ibu Marfu yang sudah bertindak sebagai coach dengan baik dan saya juga ucapkan selamat pada Pak Miftahul Hadi. Semoga kegiatan coaching itu tadi membuat Pak Miftah menjadi plong ya. Begitu. Terima kasih Pak Tri. Ya, terima kasih. Demikian Bu ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.